kenakalan developer apa aja nih? Aduh, jadi dibuka nih. Bertemu lagi di iPodcast. Kenakalan developer apa aja nih? Aduh, jadi dibuka nih. Aduh, ya ampun. Saya sering ngedenger ya, maksudnya suka ada yang, oh ternyata sudah sekian tahun nggak dibangun. Iya, lambat. Yes. Terus lagi pemecahan sertifikatnya, Splicing. Iya. Terus lagi DP-nya sama bookingnya cuma diambil-ambilin doang. Habis itu tidak ada progres, gitu kan? Orang banknya cuma di PHP-in doang. Orang bank itu kenyang sebenarnya kan sama PHP-nya developer sama orang-orang di lapangan tuh kenyang banget, gitu. Jadi mereka itu agak sedikit trauma sebenarnya kalau ngelihat, aduh si ini nih, ini pasti udah ketahuan ini cara kerja dia pasti begini nih. Makanya jangan macem-macem di situ. Saya banyak Kang nemuin teman-teman saya yang memang sudah dihafalin, sama mereka tuh udah dihafalin. Katanya, aduh Teh Yuta, ini kan ininya begini loh. Aduh ini orang tuh begini loh gitu. Itu saya udah hatam banget gitu loh. Yang namanya, soalnya gini loh Kang, ketika kita bikin ulah di BTN pusat misalkan, itu BTN cabang tuh bisa tahu. Kita tuh bisa di tracking Kang. Riwayat kita tuh di tracking. Contoh aku nih, aku yang udah 13 tahun di situ, yang udah memang yang dari kepala agent lah, yang orang KPR lah, posisi-posisinya udah gonta-ganti dan developernya udah gonta-ganti Kang. Selagi kita masih ada nama baik dan selagi kita masih menjaga gitu kan oleh pihak bank, mau masuk bank manapun enjoy aja. Ya kan? Aku suka nanya ke teman-teman di pihak bank, nama baik gue gimana kalau di sana, ya kan? Nanti mereka, Bu, tolongin dong Bu, si ibu ini lagi kena kasus, gitu kan? Si ibu ini lagi begini. Malah saya mencoba untuk pendekatan lagi ke terutama yang perempuan ya Kang, yang perempuan yang sedang di situ. Begini loh, kasus-kasus di lapangan itu nggak melulu dari kita sendiri. Kadang-kadang kita itu hanya sebagai tumbal. Hanya sebagai tumbal orang lain. Makanya saya ajak lagi, saya deketin lagi perempuan-perempuan yang memang saya bilang terjebak di situ, terjebak. Jadi namanya dipakai, ataupun dimasukin ke manajemen, ataupun nanti dia dijadikan di RUPS-nya nama dia gitu kan. Ya kita kan nggak ada yang tahu ya, nanti hasilnya seperti apa. Gitu kan, endingnya kayak gimana, karena perjalanan proyek ini kan lama, bertahun-tahun kan. Makanya saya suka bilang, spekulasi boleh di bisnis, di proyek, tapi bodoh jangan. Ya kan, ketika kita jadi perempuan sudah tergiur duluan oleh uang instan, otak kita itu jadi bodoh gitu. Jadi berharapnya gua head on di depan, tapi gua bodoh di belakang. Akhirnya kita kena kasus. Kan gak mau juga kayak gitu. Kalau saya balik. Saya mendingan kenceng di depan, mendingan saya debat, mendingan saya istilahnya jeder-jederan gitu, daripada saya kena kasus. Gitu loh, karena kasusnya beragam ya, macam-macam, nggak melulu yang saya bilang tadi, nggak melulu dari developernya atau dari pihak banknya, itu tergantung dari kasusnya itu sendiri apa gitu. Tapi kalau kita geluti itu seru banget loh. Itu seru banget, dan itu kayak kita tuh kayak lagi main drama Korea yang nanti pada ujungnya kita cuman begitu doang, ternyata sudah bisa dilewati gitu loh. Karena uangnya uang gede Kang kalau di proyek. Uangnya uang gede. Kita tempurnya pun tempur uang gede, bukannya uang kecil. Mohon maaf gitu loh. Jadi banyak orang yang emang toh-tohan di situ gitu. Nah nanti kuat-kuatan tuh, mana yang kuat akan bertahan di situ, mana yang posisi lemah ya akan digerus terus gitu loh. Gitu. Makanya kalau saya kolaborasikan
mohon maaf, situ kalau mau inin saya, lihat aja nih di belakang saya ada siapa. Silahkan dilihat gitu. Kalau saya gitu sekarang, saya udah nggak mau main tempur sendiri. Oh mentang-mentang perempuan di lapangan, saya posisinya selalu yang ada marketing saya selalu yang ada di atas. Jadi saya pernah pada posisi si marketing saya itu jadi istilahnya saya jadi dibikin tameng sama mereka gitu kan. Saya dijeder-jederin sendiri sama mereka. Wah, saya bilang nggak bisa nih kayak gini, nggak fair gitu loh. Karena nggak semua ketua, nggak semua pemimpin itu bisa dijadikan bulan-bulanan kayak gitu kan. Jadi yang ngambil duitnya siapa, yang ininya siapa, itu banyak kasus kayak gitu. Gitu kalau di lapangan. Nah makanya kita yang sebagai posisi di atas ini kita harus siap sedia payung sebelum hujan. Kayak gitu ya, kalau dibilang backingan mungkin backingan gitu kan, backingan untuk kita ke ranah project gitu, karena itu penting sekali Kang, penting sekali. Kita nggak bisa mati konyol gitu loh di situ tuh kayak gitu, karena kerugiannya juga besar, bukan kerugian yang kecil kayak berarti gitu. Kendalanya di developer juga apa nih? Kendalanya itu kalau saat ini selain perizinan kan ada kebijakan terbaru ya, di mana lahan itu yang akan dijadikan perumahan itu mulai terbatas karena kan sekarang lagi dikencenginnya kan swasembada pangan nih, yang lagi diinikan kan, yang lagi dioptimalkan. Nah memang bagus, seperti itu bagus karena supaya nggak terjadi bencana alam juga kan. Kalau banyak sawah-sawah yang dijadikan perumahan itu kan khawatirnya terjadi banjir lah, terjadi apalah gitu kan. Itu bagus. Di samping itu juga Kang, sebetulnya di Indonesia ini banyak lahan yang memang itu sudah buat perumahan tapi sama developernya dijadikan mangkrak gitu loh. Jadi banyak yang berhenti begitu aja kan, sayang ya lahannya ya sebetulnya kan, sayang banget karena perizinannya udah jadi, lalu juga segala sesuatunya tinggal digarap gitu kan, nggak mentah gitu loh kita ngegarap proyek itu. Nah itu yang harus dioptimalkan sebetulnya gitu, makanya mungkin saja dibuat kebijakan seperti itu supaya lahan-lahan mangkrak ini mulai dialihfungsikan lagi, dibangun kembali gitu loh, supaya developer ini melirik loh, ini adalah lahan mangkrak yang sayang banget kalau misalkan didiemin gitu aja gitu kan. Sebenarnya ini bisa difungsikan lagi gitu. Jadi jangan berharap pengusaha spekulasi di bidang lahan baru, pengennya semuanya baru gitu kan. Padahal ini yang udah ada pun banyak. Itu saya Kang kemarin di investor gathering BTN itu sampai berapa buku itu numpuk banget yang namanya lahan mangkrak, itu banyak sekali itu. Makanya saya bilang ini kenapa pengusaha nggak mau ya gitu kan untuk menggarap ini semua, padahal sayang banget itu masih bagus-bagus banget gitu loh. Dan dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai kasus yang dialami oleh pengusaha-pengusaha developer itu sendiri. Karena saya melihat juga ada developer yang gede, developer besar ya. Iya. Ternyata drop juga. Itu tadi yang saya bilang. Jadi yang namanya usaha itu kan kita nggak bisa terlalu berambisi ya, terlalu kayak mengejar sesuatu yang terlalu tinggi lah kalau buat saya gitu. Ya udah kita semacam kita banyak ngerem, nanti maju lagi, ngerem lagi gitu aja gitu. Dibikin kayak santai aja gitu loh kalau menurut saya ya. Tapi banyak juga yang terlalu berambisi ke uang. Yang saya pernah ada satu developer, dia udah buka di sini, buka lagi di sini, buka lagi di sini, dan pada akhirnya terbengkalai semua. Dan berujung yang punyanya tuh sakit. Jadi saking dia tuh udah pusing kali ya ngegarap yang ini, mau yang ini, mau yang ini, jadi banyak maunya gitu loh. Ini garap, akhirnya nggak ada yang fokus nih, nggak ada satu fokus yang sampai rapi. Jadi saya waktu itu jadi kepala agennya pun saya bingung, Pak ini saya mana dulu ya yang mau saya iniin ya gitu, mana target 1 bulan itu 20 unit Kang, gitu kan. Jadi marketing yang saya kerahin pun bingung, Bu ini mau yang mana dulu nih Bu yang kita pegang gitu loh. HRD yang saya gandeng pun, saya kan masuk ke asosiasi HRD ya, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Bekasi, Subang.
Persatuan Asosiasi HRD. Jadi mereka juga nanya, Neng, ini mau yang mana dulu nih, Neng? Yang kita yang kita garap, yang kita presentasikan, mereka juga bingung gitu loh. Makanya saya bilang, aduh, sampai Garut, Kang. Sampai terakhir dia Purwakarta, Karawang, Bekasi, Subang ada, sampai ke Garut. Saya pas udah langsung ke Garut, Pak, mohon maaf, saya nggak mau sampai ke Garut-Garut. Saya terlalu jauh sana. Terlalu jauh. Iya, meskipun dulu saya pernah ya nemenin papa almarhum saya itu ke Kalimantan, Kang. Karena kan batu bara ke Kalimantan. Tapi itu pun saya bilang ke papa, udah stop. Jangan lagi kita nyebrang ke Kalimantan. Udah kita mainnya di Jawa aja gitu. Jadi kalau buat saya sih hal-hal yang terlalu kayak gitu terlalu ekstrim ya. Terlalu spekulasinya tuh udah tingkat dewa gitu loh kalau udah begitu. Kita harus siap resiko dan segala macamnya kalau udah kayak gitu, Kang. Kayak gitu. Begitulah. Bener dah. Berarti Teh Yuta nih harapannya nih ya, maksudnya selaku brand ambassador nih, ini kan circle-nya nih udah di owner, di developer itu sendiri dengan marketing, kepala cabang bank, agensi kepala cabang banknya, juga pemerintah nih, sebagai penyembatan. Betul. Oke. Harapannya untuk pemerintah nih apa nih? Oke, pemerintah dulu ya. Ini ya. Karena memang perizinan kan adanya di sini. Yes. Jadi kalau saya harapannya untuk para beliau-beliau yang saat ini menjabat, tolonglah Bapak supaya dilihat lagi ketika membuat kebijakan itu apakah sesuai dengan fakta di lapangannya gitu loh. Karena saya ini kan saya dari bawah ke atas itu kan benar-benar saya ngeriyuh lah gitu loh. Saya lihat lah gitu, ini gimana fakta di lapangan seperti apa dengan kebijakan yang di atas seperti apa. Jangan sampai tumpang tindih ketika membuat kebijakan. Oh ternyata di lapangannya seperti ini. Nah yang babak belur siapa, Kang? Yang di lapangan gitu kan. Karena kita yang di lapangan tuh kalau terlalu ekstrim juga kayaknya untuk beradaptasinya tuh lumayan sulit juga ya gitu. Makanya dibutuhkan kebijakan dari para beliau yang bikin peraturan ini supaya lebih lunak dan supaya lebih bisa membantu. Konteksnya adalah untuk sama-sama memajukan gitu loh. Jangan sampai yang ini digenjot, yang ini drop gitu kan. Kalau yang ini digenjot, yang ini drop, nanti yang dropnya ini yang kasihan nih pelaku-pelakunya tuh. Waduh, ini bener-bener kayak stres banget itu jadinya kan di situ. Makanya kalau saya balik, Kang. Ketika kebijakan pemerintah yang dimajuin yang ini, saya ada yang di sini gitu. Karena di sini akan banyak kendala pasti, Kang. Gitu. Jadi ketika yang pemerintah ini bikin kebijakan ada di sini kan orang banyak nih yang di sini. Kalau saya malah yang dikit yang saya datengin. Ada masalah apa, ada temuan apa di lapangan, ada kendala apa, saya tanya dari bawah sampai atas itu, orang banknya, orang developernya, saya tanya gitu. Nah nanti setelah saya dapat temuan, barulah saya ngomong ke para beliau yang ada di situ. Pak, ini jangan dibikin gini, Pak, kacau Pak di sininya. Akan saya seperti itu kan, Kang. Gitu. Tapi kita butuh temuan-temuan yang nanti akan kita kumpulkan data-data akuratnya. Seperti itu. Jadi nggak melulu kita katanya gitu loh, tapi harus kita benar-benar pelajari di situ. Kenapa sih kok bisa mangkrak? Kenapa sih kok banyak developer nakal? Kenapa sih banyak konsumen yang kecewa, banyak konsumen yang tertipu? Siapa sih oknumnya di situ? Itu kan nanti akan terjawab. Dengan kita ada di situ kan akan terjawab kan, Kang. Tapi kalau saya ada di posisi yang orang lain itu banyak pelakunya di situ, di istilahnya lahannya ada di situ semua. Lah terus yang ini tuh ada siapa perwakilannya di pemerintah? Gitu kan? Nggak ada di sini karena udah nggak ditoleh gitu istilahnya gitu kan. Nah makanya pelaku-pelaku yang ada di proyek ini yang saat ini itu sedang mulai kebijakannya tuh mulai diperketat gitu kan, mulai kayak banyak audit dan lain-lain. Nah itulah yang harus kita cari tahu dulu. Ini kenapa nih kok bisa begini? Gitu loh. Kalau saya seperti itu.
Nggak tahu kalau yang lainnya. Wah, terus harapannya untuk para developer nih? Iya, para developernya besar sekali harapan saya ketika dikasih kebijakan dari pemerintah, dikasih pinjaman lunak seperti KPP, kalau dulu KYG ya mohon sekali lah supaya dimanfaatkan dengan baik untuk proyeknya itu sendiri dan tidak untuk kepentingan pribadi gitu kan, karena banyak juga yang setelah dicairkan habis itu kabur. Itulah yang jadi kendala. Nah itu kalau saya banyak keluhan-keluhan dari kepala cabang bank, dari orang bank itu sendiri. Jadi mereka jadi kayak udah gak percaya, udah underestimate ketika sama pelaku-pelaku oknum-oknum developer ini gitu loh. Karena dianggapnya lu cuma mau pencairannya doang, habis itu lu kabur. Blacklist, gitu. Blacklist habis itu. Nah yang rugi siapa? Yang rugi dianya sendiri. Karena bank ini ngeling loh. Bank ini ngeling bukan cuman di situ doang. Gitu loh. Bank itu ada di mana-mana, nasional ranahnya, mereka punya persatuan. Gitu loh. Jadi ketika kayak saya nih, saya lagi bantu proyek mangkrak ini, saya selalu bilang sama si owner itu, tolong jaga nama baik. Saya ini orang yang lumayan tegas urusan situ. Karena ketika Bapak blacklist, ketika Bapak sudah tidak dipercaya di bidang itu, tamat Pak, tamat riwayatnya, tidak bisa usaha di situ lagi. Mau usaha di mana? Ya kan? Sedangkan kalau lelaki kan tidak kayak perempuan ya Kang. Perempuan itu kan bisa multi kemana-kemana kan, bisa ngerjain ini, ngerjain itu, yang ini mau, yang itu mau gitu kan. Kalau lelaki kan kalau udah itu aja. Gitu kan, beda sama perempuan yang bisa gitu kan, yang kayak gitu. Cuman kalau saya karena kebanyakan bos-bos itu lelaki, ya saya akan ingati itu. Ingat loh Pak, ini lahan Bapak untuk anak istri, untuk Bapak hidup, untuk gitu kan. Bapak berkesinambungan. Berkesinambungan ini jangka panjang loh. Karena kita berurusan dengan pihak bank itu nggak sehari 2 hari loh. Saya aja yang udah disebutnya saya istilahnya nanti saya direkrut lah sama Bapak lah ya, nanti saya kesini lah, itu aja saya masih dihubungin terus Pak, masih ada trackingnya Kang, gitu, masih ada riwayatnya di situ, gitu loh. Jadi historinya ya bagus nih, maksudnya bagus, sangat membantu. Nah, bagus apa galak kali ya? Jadi kalau saya main hajar aja gitu, kalau ada yang nggak bener saya hantem aja udah gitu kan, daripada kita yang jadi masalah Kang. Karena kalau udah bermasalah itu yang saya bilang itu tadi, kalau udah perihal nama baik itu udah susah Kang. Jadi gimana caranya kita menyelamatkan nama baik dan diri kita dong. Jangan sampai kita yang di situ tuh hancur lebur gitu loh. Kita juga harus bisa hitung-hitungan di situ gitu loh. Ketika saya mendingan saya dapat duitnya nanti dulu deh, saya rem-rem dulu deh, daripada saya dapat duit sekarang banyak habis itu saya jeger. Kan nggak mau juga kayak gitu kan Kang. Makanya itulah yang diketahui oleh teman-teman saya yang ada di perbankan gitu, bahkan yang udah ex pun juga udah Teh Yutama cari aman, Teh Yutama orangnya ini gitu. Saya bener-bener saya hajar yang para pelaku-pelaku di bawah saya gitu loh, karena kalau nggak kayak gitu kita yang babak belur Kang, kita yang jadi tameng buat mereka, sedangkan yang ngambil-ngambilin duit kan mereka. Makanya banyak pemimpin-pemimpin kayak kepala-kepala agent, kayak orang KPR-nya gitu kan, kayak developernya itu jadi kambing hitam ketika yang makan duit, ya sorry ya, yang makan duit entah marketingnya, entah siapanya, entah mediatornya kah gitu kan. Nah yang kena kita, yang suruh tanggung jawab kita gitu loh. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang harus kita siasati kayak gitu. Kan perihal tanggung jawab dan perihal menjalankan tugasnya dengan baik toh gitu kan, gitu. Makanya waktu itu saya pernah ada wacana katanya jadi agent properti ataupun yang di bidang properti itu harus ada sertifikasi ya, karena itu saya setuju karena apa ya Kang, kalau saya lihat di lapangan ini banyak sekali orang-orang yang pengen uang besar di properti tapi tidak diimbangi dengan skill khusus, ijazah maupun ilmu-ilmu yang memang harusnya mereka ini di training
gitu loh ya. Bukannya kita mau merendahkan orang masalah pendidikan, bukan. Kalau saya tidak pernah melihat orang dari segi itu, tapi dengan adanya kekurangan skill, kekurangan basically pendidikan maupun kekurangan dari ilmu-ilmu di bidang properti itu sendiri, nanti pada akhirnya jadinya dia bingung, kayak nggak ada kayak nggak ada panduan aja gitu loh, kayak nggak ada, bingung mau kemana sih arahannya. Sedangkan properti ini update terus loh, update terus gitu. Jadi ya kita yang nggak ngikutin itu bingung nantinya Kang. Gitu, makanya dibutuhkannya standarisasi atau sertifikasi itu sendiri di bidang property agent ataupun di bidang project gitu. Itu udah udah solusi sih kalau buat saya gitu. Memang harus tertanam nih di dalam hati iya, bagi marketing nih ya. Betul. Artinya ada amanah yang dipegang di situ. Iya. Kadang kan konsumen ngasih DP atau ngasih ini, tapi betul. Nah ini masuk kemana? Iya. Yang bahaya. Dinamikanya. Uang panas kalau katanya uang panas. Makanya harus kita cari uang harus dibekali dengan iman itu kali ya. Jadi ketika kita dititipkan itu sendiri kita nggak ada iman, ya otomatis gue belanjain aja. Padahal nggak tahu itu duit orang apa duit apa gitu kan. Sedangkan tanggung jawabnya itu luar biasa besar sekali di situ gitu kan. Makanya hal-hal yang seperti itu yang memang harus dipegang teguh oleh pelaku-pelaku itu sendiri Kang. Karena kalau di tahap marketing nih Kang, kebetulan kan saya nih basicnya di kampus dulu, saya kan ngambil saya di FISIP, tapi saya ada namanya mata kuliah marketing komunikasi Kang. Jadi marketing komunikasi itu markom, itu mengajarkan, dosen-dosen saya dulu tuh mengajarkan supaya gimana caranya kita jadi marketing tapi kita beretitude dan kita itu menjadi marketing yang emang betul-betul punya skill yang tinggi gitu. Kayak contoh marketing properti, marketing mobil itu sudah salah satu marketing yang tinggi punya gitu loh, karena memang penghasilannya besar, income mereka besar gitu. Tapi kalau mereka tidak paham di bidang itu dan tidak mumpuni Kang, itu jeblok. Saya jamin jeblok, 1000% saya jamin jeblok. Gitu, karena mereka termakan hawa nafsu uangnya, tapi mereka tidak mengimbangi dengan keimanan itu tadi, gitu loh. Mereka hanya mikir uang instan, kayak gitu. Padahal uang nggak ada yang instan kan, kayak gitu. Berarti Teh Yuta, ini nih berarti perlu disemangati lagi nih. Betul. Marketing artinya mungkin marketing yang ingin berkecimpung, ingin berkecimpung atau ingin secara ingin berprofesi, berprofesi di bidang properti gitu ya. Mungkin yang selama ini banyak ngeluh nih, aduh belum dapat konsumen nih, ya kan? Sekalinya dapat uang ngejong, sekalinya dapat langsung masuk ke kantong pribadi. So silakan. Iya. Kalau menurut saya, kalau tips dan triknya menjadi marketing di lapangan tapi kita aman gitu kan. Yang pertama kita harus bekali diri kita dulu, diniatin dulu bahwa cari nafkah itu bukan hanya sekedar uang gitu kan, tapi relasi yang baik, teman-teman yang baik, saudara-saudara yang kita punya itu nanti akan menjadikan ladang rezeki itu sendiri Kang. Jadi kita harus menjalin networking itu seluas mungkin dan setinggi mungkin gitu loh. Jadi jangan hanya sebatas hanya untuk saya ada di properti, saya ada di project, saya pengen uang yang banyak gitu loh. Itu yang harus kita tanamkan di diri kita, bahwa semua rezeki itu tidak melulu uang. Kadang-kadang kita keluar rumah tiba-tiba kita bisa kenal sama kepala cabang bank, itu pun rezeki loh sebenarnya gitu loh. Jarang-jarang kan para beliau itu mau kenal-kenal sama kita yang bukan levelnya mereka gitu loh Kang. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti itu harus yang dipegang teguh. Yang kedua, harus update ilmu terus gitu kan. Ketika kita ada di situ, ya wayahna gitu loh, wayahna kalau kita ini memang harus kita dalemin terus itu perkembangan yang baik itu di kebijakan pemerintah, karena BTN itu kan masuknya ke BUMN ya, uang yang mengalirnya pun uang pemerintah gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu harus punya mindset
Uang BTN itu uang pemerintah, please. Itu ada pertanggungjawabannya. Gitu loh, jangan sampai kita asal-asalan yaitu tadi ngejar uang banyak, ngejar uang instan. Nah, ternyata kita keblejok lah di situ. Karena pemerintah itu ruang lingkupnya banyak, Kang. Ada KPK, ada BPK, ada pihak-pihak audit terkait. Nah, apakah kita siap? Ada Kanwil. Nah, apakah kita siap menghadapi itu semua? Karena BTN itu pasti menyangkut beliau-beliau juga gitu loh. Arahannya pasti ke RI 1 juga gitu. Jadi kita yang pihak di marketing itu sendiri kita harus tahu, harus paham ke arah situ, Kang. Gitu. Jadi jangan hanya sebatas kenapa sih kok BTN susah banget ACC-nya? Kenapa sih kok aku dipersulit ya pengajuan konsumennya? Nah, apa kok berkas di reject mulu? Nah, kenapa sih kok kayak lagu dangdut tuh di reject, di reject aja, ya kan? Kenapa kayak gitu kan? Nah, itu pemahaman kita di bidang situ tuh harus lebih kita perdalam lagi. Jangan hanya tanya kenapa gitu loh, tapi kita harus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang memang nanti pada akhirnya kita akan berkreasi sendiri gitu loh, Kang. Akan muncul sendiri ide-ide di mana kita bisa bantu konsumen punya rumah, tapi kita bisa berkolaborasi dengan pihak bank dan juga pihak pemerintahan terkait gitu kan. Jadi nggak hanya melulu kita hanya sekedar nyari konsumen, tapi kita ini harus menjadi konsultan ya buat konsumen tersebut. Itu ilmunya gitu. Jadi jangan sampai konsumen ini jadi buta. Jadi nggak tahu apa-apa, bingung dia mau ngapain, mau kemana tuh bingung. Bahkan saya ada, Kang, konsumen udah puluhan tahun nama saya itu masih nyari saya di medsos. Bu, minta nomor telepon Bu yang update. Bu, saya mau konsultasi Bu. Bu, saya mau ini Bu. Konsumen itu kalau udah nyaman akan seperti itu, Kang. Bahkan ketika ia udah merasa puas lah ya, iya. Enak nih sama karena dibantu tanpa harus kita istilahnya kita apa-apa diduitin gitu loh, Kang. Karena buat saya itu uang itu nggak hanya sekedar di situ aja gitu kan. Jadi ada hal ketika ini harus diduitin, ini enggak gitu. Kita harus pakai hati nurani di situ, harus kita timbang-timbang gitu. Jangan apa-apa sikat, duit sikat, ini sikat. Aduh, ampun saya kalau udah ketemu yang kayak gitu. Ketika konsumen udah percaya banget nih terus bakal ngubungin kita terus ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan ya bahkan ada satu dijawab dan bahkan ada satu konsumen saya sampai memperhatikan saya perkembangan diri saya. Saya udah nyalek, saya jadi MC, saya jadi ini, saya bahkan sampai ibu sekarang jomblo Bu. Bahkan sampai hal-hal yang seperti itu gitu kan. Waduh, saya bilang kok sampai ke arah-arah gitu loh. Dan itulah hasil dari hubungan emosional antara kita dan konsumen itu sampai sebegitunya gitu. Nanti pun dia punya saudara. Nah, akan direkomendasikan dari mulut ke mulut. Betul. Nah, itu tujuan akhirnya akan seperti itu. Kayak gitu. Jadi salah banget ketika kita jadi marketing kita menganggap remeh si konsumen ini kadang kan konsumen sifatnya beda-beda ya. Ada yang rewel banget. Ada yang bikin emosi mulu gitu kan. Ada yang nyebelin, ada yang baik, ada yang memang ke kita tuh pengen nganggap saudara gitu kan. Ya namanya sifat manusia ya, Kang. Kita ini berkecimpung di jasa kan. Kita tidak berkecimpung di depan kita komputer ataupun benda mati gitu loh. Nah, makanya hal-hal yang seperti itu kalau saya gini, saya selalu bilang sama yang berhadapan dengan saya karena saya tuh di bidang jasa, kalau saya lagi bad mood, mohon maaf ya Bu, saya mendingan menghilang dulu dari peredaran. Karena saya mengembalikan mood saya dulu nih gitu. Jadi pas saya udah sampai keluar saya jadi cheers lagi gitu kan. Tapi butuh hal-hal yang seperti itu gitu. Saya harus niis gitu, meniiskan tubuh saya, mengembalikan ke nol lagi gitu loh, Kang. Ada rasanya namanya overload. Saya ngeheng gitu. Saking banyaknya nemuin orang, apalagi kalau pas lagi manggung, lagi ketemu orang banyak, lagi kampanye, itu kan saya menyerap energi mereka kan, Kang. Itu makanya konsumen tahu. Kadang-kadang teman-teman saya juga tahu. Lagi bad mood enggak? Itu kalau lagi bad mood stop dulu. Karena saya selalu minta waktu untuk itu, Kang. Biar saya kembali lagi ke dingin,
biar saya kembali ke normal, saya bisa menghadapi orang itu dengan baik. Itu butuh kan recharge. Badan kita jangan kita genjot terus, tiap hari genjot, ayo gitu kan. Nah itu tadi yang dibilang, duit itu kita cari itu jangan dikejar tapi dipanggil. Gitu. Makanya hal-hal yang kayak gitu yang harus dipahami oleh marketing gitu. Makanya saya punya tempat khusus di mana saya udah overhead, saya udah overload, saya minta waktu entah ke kepala cabang bank, entah ke developer bos saya gitu kan. Kadang-kadang saya menghadapi situasi kayak ini nih, kepala cabang bank pengen ketemu, owner saya pengen ketemu, yang ini pengen ketemu, saya dijadikan satu di situ. Saya cuma bisa bilang itu cowok semua, silahkan kalian mau ngapain, saya cewek sendiri gitu kan. Saya mau udah pasrah, mau ngomongin apa juga silahkan aja. Tapi saya butuh waktu. Ketika saya punya waktu untuk diri saya sendiri, tolong jangan diganggu. Karena saya lagi ngecharge. Saya lagi ngecharge hati saya, ngecharge pikiran saya, ngecharge batin saya gitu. Saya lagi memeditasikan itu semua. Karena itu butuh kan, marketing itu butuh kayak gitu. Jadi jangan kita beranggapan punya duit sedikit foya-foya, punya sedikit duit sedikit ini ke sini gitu kan. Nah itu yang bikin ngejeblos mereka. Gitu. Nih. Simak nih marketing. Iya. Mau yang lama, mau yang baru. Nah, itu. Malah kalau di kampus saya dulu ada perkembangan lagi namanya komunikasi antar kita sama Tuhan. Gitu. Jadi para praktisi marketing komunikasi itu dibekali gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita sendiri gitu loh. Jadi ketika kita ngerasa kita udah ngejar-ngejar tapi nggak dapet konsumennya. Kok kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi owner nggak percaya. Bahkan pihak bank pun meragukan gitu loh. Oh bener nggak nih orang di ini bener nggak gitu. Nah itu tadi kita harus memperbaiki naik ke atas. Gitu. Ketika kita udah kanan, kiri, mentok, depan, belakang kita udah nggak bisa ya udah naik aja ke atas. Gitu. Itu namanya kalau dulu kata dosen saya itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Itu juga harus dibekali sih kalau menurut saya. Jadi kita nggak melulu hanya dunia, marketing ini nggak melulu kita kadang image-nya itu kan marketing tuh ngejar duit, ngejar dunia, ngejar target, ngejar konsumen gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami di situ gitu loh, bahwa hal-hal yang seperti itu tuh bisa diraih ketika kita bisa merayu Tuhan kita gitu. Makanya kita nggak usah ngejar, kita panggil aja. Kita panggil gitu, nanti juga mereka datang kalau kita panggil gitu loh. Itu konsep saya ya. Ketika saya udah di situ, saya ngelotok, saya juga pernah dalam posisi saya capek, saya lelah ngejar-ngejar orang terus. Saya lelah nih ngelobi-lobi, tapi kok ternyata banyak ngezong. Salahnya saya ada di mana sih? Konsepnya saya, cara melobi saya, apakah saya salah? Kadang-kadang kalau kita terlalu agresif, orang kan geli gitu loh. Kadang orang tuh kayak ngerasa, ih ngapain sih ngejar-ngejar mulu? Ih ngapain sih? Ini orang kok kayaknya so SKSD banget gitu loh. Nah hal yang kayak gitu yang kadang-kadang kita ini harus paham, harus punya trik. Ketika kita terlalu maju, gimana caranya kita mundur tapi kita dapet gitu. Harus berstrategi seperti itu gitu. Keren, udah luar biasa dah. Enggak lah, saya masih belajar Kang, masih jatuh bangun. Ini teman-teman nanti bisa ambil nih ilmunya nih dari Teh Yuta nih. Iya. Terus, nah buat masyarakat nih barangkali yang lagi nyari rumah, yang belum punya rumah, ya, silahkan Teh Yuta. Oke, baik-baik. Jadi karena saya saat ini lagi jadi brand ambassador Graha Amansari, saya akan mencoba untuk menawarkan dan juga saya akan mencoba untuk memberitahukan, mempublikasikan apa saja kelebihan dan juga apa saja yang tadi sudah kita bahas ya tentunya ya, apa saja keunggulan dari Graha Amansari ini. Karena kami sudah ber-PKS, sudah bekerja sama dengan Bank BTN Purwakarta yang nantinya akan ikut
membantu dan mendorong para konsumen supaya memiliki hunian impiannya gitu kan. Makanya saya akan mempublikasikan bahwa mengajak bahwa masyarakat ini ayo kita booking rumah dari sekarang, kita persiapkan data-data diri kita karena mumpung ini lagi pada 0 DP. 0 ya, jadi hanya booking aja gitu kan. Nah, untuk persyaratan itu sendiri selain identitas pribadi, KTP harus di BI checking karena sliknya harus bagus gitu kan. Dan juga harus ada data perusahaan ataupun data usaha Kang Irwan. Karena kalau di situ pihak bank akan mensurvei dan memverifikasi si nasabah ini pengusaha atau dia kerja di karyawan gitu kan. Makanya di situ ada proses wawancara, verifikasi di telepon dan akad kredit gitu loh. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Karawang yang ingin lagi mikir nih mau punya hunian seperti apa gitu kan. Kalau subsidi kan satu nama tuh harus satu karena memang ada jatah dari pemerintah kan Kang. Tapi kalau komersil itu bisa beberapa sesuai dengan kemampuan si nasabah itu sendiri, seperti itu. Itu aja sih kalau buat saya, simpel sih sebenarnya Kang. Sebenarnya kalau pihak bank mau membantu itu udah enak banget loh. Kita kolaborasi antara developer dan pihak perbankan itu udah luar biasa sekali. Udah dahsyat banget gitu loh buat saya. Jadi kalau istilahnya si nasabah ini ingin mengajukan KPR ini, harus tahu Kang bahwa developer ini hubungan baiknya dengan pihak bank itu sejauh apa sih? Jangan sampai ketika jebret kasih berkas ternyata developernya ke orang banknya acuh tak acuh. Tidak punya di situ benang merah yang untuk memajukan si nasabah itu sendiri kan Kang. Makanya harus tahu nasabah itu. Jangan sampai si developer ini tidak punya relasi baik dengan pihak-pihak bank yang terkait karena itu saling berhubungan sekali antara bank dengan developer Kang. Gitu. Kesaktiannya ada di situ justru. Gitu loh. Tapi kalau dari pihak perbankan nih, ya ini kendala-kendala reject lah, nggak di ACC. Ini apa di situ ininya? Kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi kalau bank itu kan juga update juga ya. Kadangkala ada berkas yang seperti ini tapi ternyata di ACC. Nanti kan tergantung nanti temuan-temuan di lapangannya. Entah itu dari jawaban si nasabahnya kah, atau dari pihak ketiganya kah, ataupun pihak HRD-nya kah yang setelah diverifikasi itu tidak sesuai, ataupun dari pihak data-data developer Kang. Karena developer itu banyak juga loh yang perizinan dan pembangunannya itu terkendala di situ karena terkendala masalah modal kan. Makanya ya itu adalah salah satu tugas dari pihak bank dan pihak KPR itu sendiri Kang, yang nantinya akan saling mendorong gitu loh, mendorong supaya ini tuh kendalanya ada di mana sih. Ketika berkas udah oke, konsumen udah oke, ternyata ada di developernya pembangunan dan legalitasnya ternyata masih berkendala. Bank juga nggak mau, bank juga tidak mau, karena banyak juga sekarang ya developer yang akad inden lah, yang belum ada bangunannya tapi minta diakatin gitu kan, ataupun yang belum ada legalitasnya tapi maksa-maksa si kepala cabang banknya supaya di ACC dan dimasukin berkas. Itu kan udah nonsens sekali ya, karena bank itu kan SOP loh, SOP dari pemerintahnya, nggak bisa dilobi hal-hal yang seperti itu Kang. Gitu, makanya alangkah disayangkan sekali ketika mereka ini bukannya saling mendorong, malah makin gontok-gontokan di situ gitu loh. Karena kan harus ada solusi toh di situ kan. Karena si developer bikin perizinan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah nanti pihak banknya pun akan dapat kebijakan dari pemerintah juga. Berarti kan di situ ada hubungan dong. Mereka semua tuh ujung-ujungnya ke pemerintah juga kan. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya kelihatannya receh, kelihatannya sepele, tapi itu fatal sekali. Itu akan terjadi reject berkas di situ. Berarti ini harus berkesinambungan nih. Yes,
betul sekali. Harus saling berkesinambungan dan melengkapi. Makanya persiapan untuk terlaksana dan berjalannya proyek itu panjang, Kang Irwan. Itu nggak bisa hanya contoh ada berkas reject, disalahin marketingnya, disalahin yang bikin berkasnya gitu kan, pihak KPR-nya dari bosnya. Loh, pihak yang bikin berkas sama pihak KPR ini sendiri akan tanya balik, ya kan? Pembangunannya gimana Pak? Legalitasnya gimana Pak? Gitu, karena pihak bank itu pasti minta Kang. Ketika kita mau mengajukan konsumen itu, pihak bank pasti nanya. Gitu, ini gimana pembangunannya, legalitasnya, PBG-nya udah ada belum, sertifikatnya udah splicing belum, sedetail itu loh Kang. IMB-nya gimana? Gitu loh. Jadi nggak semacam tidak bisa, nggak ada ini tiba-tiba harus maju, dia minta akad cepet, minta pencairan cepet, itu nonsens, itu nggak akan bisa. Gitu, dia mau maksa kayak apapun kepala cabangnya, mau kepala cabangnya diajak kemana pun nggak bakalan bisa, saya jamin itu. Gitu, jadi emang harus saling taat dan saling paham di situ, gitu loh, bahwa hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa dilobi. SOP ya, prosedur gitu, karena prosedur itu datangnya dari pusat Kang, bukan dari daerah gitu loh. Kadang-kadang juga saya suka kasihan ya sama kepala cabang yang di daerah tuh dilema, dia dikejar-kejar sama developer, pihak KPR beradu di situ, gitu kan. Nah di situ dia dilemanya, ini tuh udah SOP loh, udah prosedur, tapi developer ini minta kebijakan terus, ayo dong Pak, kasih Pak, pakai ini deh Pak, pakai ini deh, pakai ini, kasih solusi-solusi yang menurut so impossible gitu loh, impossible banget untuk itu semua dijalankan gitu loh Kang. Nah hal-hal yang kayak gitu yang bikin kadang-kadang si kepala cabangnya ini tiba-tiba overload, overhead, dia jadi pusing kepalanya kan, saking dapat tekanan-tekanan dari si owner-owner ini Kang. Kayak gitu. Itu salah satu salah satu seninya mungkin ya, bumbu-bumbunya gitu kan. Tapi kalau saya lihat kasihan banget ya, bisa sampai segitu stresnya gitu loh, dapat tekanan-tekanan seperti itu. Gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar nih. Amin. Proyek di bidang properti ini. Amin. Artinya bisa, semua masyarakat bisa maju lagi. Bisa terbantu. Betul. Punya hunian, memiliki rumah. Betul. Karena memang kalau saya lihat ya, mudah-mudahan sih kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh baik Jabar 1 maupun RI 1 maupun Kerawang 1 gitu kan, mungkin sih emang kebijakan yang saat ini harus dilakukan karena dengan kondisi yang seperti ini gitu loh Kang. Nanti someday mungkin akan bisa berubah tergantung dari situasional itu sendiri, kasus-kasus yang ditemui itu sendiri gitu loh. Karena kalau saya lihat, saya sampai geleng-geleng kepala ketika saya lihat kondisi proyek yang mangkrak. Saya langsung, oh alah, pantesan dibikin kebijakan kayak gini. Ternyata saya kalau ngurusin proyek mangkrak tuh Kang, saya harus nemuin owner sebelumnya, saya harus nemuin owner yang baru, saya harus nemuin kepala cabang banknya, staf banknya, di mana saya harus tarik benang itu semua, kendalanya ada di mana, kenapa bisa mangkrak, kenapa bisa dia nggak bisa bayar KYG. Nah itu temuan-temuan itu yang nanti kita satukan dan kita harus cari solusi di situ. Nah disitulah saya baru mikir bahwa oh pantesan ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu dibikin seperti ini, karena mungkin untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu loh Kang. Kayak gitu. Mungkin kalau nggak dibikin kebijakan seperti itu, mereka akan santai, mereka akan menganggap remeh. Oh uang negara ini, oh uang BUMN ini. Padahal nanti yang kena masalah Kang dan kena kasus itu pejabat dari BUMN-nya itu loh. Kasihan mereka. Kalau kita yang tidak terikat ikatan dinas, tidak BUMN, kita tidak kena sama KPK, kita tidak kena audit. Kalau mereka tuh kena Kang. Itu yang harus kita pikirkan sama-sama, jangan egois gitu loh. Jangan sampai kita ingin keuntungan sendiri dengan keuntungan instan itu sendiri Kang. Gitu, karena saya melihat, saya dicurhati oleh pegawai BUMN-nya,
pemerintahannya yang bikin kebijakan, maupun dari developernya masing-masing saya tanya ini kenapa, ini kenapa, saya tanya satu-satu. Oh ternyata kendalanya ada di sini. Itulah kenapa proyek mangkrak tuh sampai waduh kayak kitab suci kan. Banyaknya itu banyak sekali gitu loh. Saya kadang-kadang gemes sendiri gitu kan. Orang berlomba-lomba bikin proyek baru, ngebuka lahan baru, ya kan, sawah yang udah ditanemin padi, digali-gali, di cut and fill buat bikin proyek baru. Padahal proyek yang udah jalan, yang udah mangkrak itu banyak banget Kang. Gitu, sayang kan? Kita tidak memfungsikan lagi. Coba kalau itu kita garap lagi, jadi cuan, jadi duit gede, duitnya lebih gede bahkan daripada proyek baru, gitu. Wah luar biasa sekali. Iya. Jadi semangat ya saya ngomonginnya. Jadi karena saya orang lapangan, jadi jiwanya tuh selalu bergelora gitu loh Kang. Berapi-api biasa. Biasa kampanye juga. Jadi kalau ngomong-ngomong bahas kayak gini saya gemes gitu loh. Ini kenapa sih nggak kayak gini? Ini kenapa sih nggak begini gitu loh. Jadi saya pikir coba kalau misalkan kita sama-sama aware, kita sama-sama sadar, ayo kita gugah sama-sama diri kita sendiri ini supaya gimana caranya kita sama-sama cari solusi, gimana proyek-proyek yang mangkrak ini bisa kembali eksis lagi. Kan indah banget ya ketika proyek yang udah lesu itu bisa bergelora lagi gitu kan, bisa dikenal masyarakat lagi. Padahal banyak loh. Ini banyak banget cara-cara yang bisa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha developer. Contoh kayak yang dilakukan sama saya nih, saya jadi brand ambasadornya. Ini salah satu langkah yang konkret sekali yang bisa sebagai brand ambasador yang bisa mempublikasikan, mengajak dan juga memberikan wawasan terhadap masyarakat bahwa proyek yang sudah jalan ini yang terlihat lesu itu padahal itu proyek bagus gitu loh. Padahal itu tuh bisa kita fungsikan kembali, bisa dibangun kembali oleh pemiliknya. Di samping pemiliknya juga jadi semangat lagi Kang. Dengan adanya kita di situ, dengan adanya kita mau terjun di situ kan banyak tuh sekarang ya, konten creator, selebgram maupun orang-orang yang berkecimpung di bidang public speaking, di bidang public figure gitu kan. Banyak loh yang bisa kita ambil dari situ gitu loh, tanpa harus kita kayak kita harus kosmetik, harus yang sekarang lagi hits lah. Yang saya bilang itu tadi, semua yang lagi hits semua ngumpul di situ. Ada gula, ada semut. Giliran yang lagi drop dia nggak mau, gitu kan? Nah kalau saya kebalikannya, saya yang lagi drop saya cari, ayo naik lagi, gitu. Ayo pakai nih nama saya, pakai nih kemampuan saya di bidang situ. Saya sampai bilang gitu ke owner saya. Emang kamu mau Yud? Mau? Kenapa nggak mau? Saya bilang gitu, karena memang visi dan misi saya ini kan ingin memajukan lagi Pak. Saya tidak ingin melihat semua tuh lesu. Ayo kita sama-sama kita bangkit lagi aja gitu. Jadi nggak harus kita melulu di kosmetik. Saya bahkan pernah di MS Glow juga saya pernah ikut di skincare. Tapi saya saya 3 tahun di MS Glow. Tapi tidak saya terlalu saya ikut kayak jualannya, kayak saya jadi konsultan ya saya tidak. Saya hanya sebatas saya pengen tahu oh skincare tuh kayak apa sih? Oh kalau saya di bidang kayak gitu tuh kayak apa gitu. Saya hanya sebatas itu. Nah kalau di bidang project ini saya bener-bener saya dorong ini ownernya. Bapak harus bangkit lagi. Bapak nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sakit, harus sehat. Bapak harus bisa bangkit lagi. Ini project sayang, harus dibangun lagi. Gitu. Jadi mereka punya motivasi sendiri untuk memajukan lagi proyek-proyek yang sudah terlihat lesu Kang. Kayak gitu. Karena kan di situ banyak mengandung karyawannya kah atau marketingnya kah yang nanti akan jadi ladang cuan juga buat mereka. Gitu kan. Sayang banget kan kalau sampai dilepas gitu aja gitu loh. Maksud saya. Mudah-mudahan nih
semua proyek-proyek yang mangkrak nih sama Teh Yuta nih bisa berkembang lagi, bisa terbangun. Betul, kembali. bisa dikenal lagi, bisa bisa difungsikan lagi, bahkan laku, terjual, laris manis gitu kan. Kan harapan kita sama-sama kayak gitu ya Kang ya. Sama-sama kita berjuang di situ gitu. Dan seluruh masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian gitu. Oke. Saya bahagia banget nih hari ini ada di sini nih. Setelah sekian purnama saya nggak ada di sini. Luar biasa nih ilmu dari Teh Yuta nih. Iya. Membakar kembali jiwa-jiwa developer yang udah galer. Gua di properti kayaknya udah nggak ada harapan ya. Tapi dengan ini nih bisa bangkit lagi. Insya Allah, Bismillah aja ya. Bismillah Kang. Pokoknya kita harus hakul yakin. Semoga harus bisa dan semuanya bisa bersinergi. Betul sekali. Oke. Terima kasih Teh Yuta atas sami-sami ya Kang. Ya. Hatur nuhun. Saya udah diundang ke sini. Jangan kapok pokoknya nanti. Oh pasti. Nanti kita update lagi perkembangannya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sekian iPodcast.